Menurut saya, makna pendidikan bagi remaja yaitu untuk merubah mindset tentang hidup. Karena pendidikan telah membantu seseorang membuka wawasannya, maka sudah pasti pendidikan juga akan merubah pola pikir seseorang tersebut. Pendidikan yang baik merubah bakat berpikir seseorang jadi lebih dewasa dan pandai menilai sesuatu. Pendidikan menurut saya adalah untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan juga benar. Dan pendidikan juga menurut saya sebagai pembentukan karakteristik untuk setiap seseorang. Menurut saya, makna pendidikan itu sangat penting di masa sekarang, karena di masa remaja ini masih memerlukan banyak bimbingan dan didikan sebelum beranjak ke masa dewasa untuk menjadi generasi yang lebih pintar dan cerdas. Menurut saya, makna pendidikan bagi remaja yaitu untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, dengan generasi muda yang mempunyai nilai moral serta integritas yang tinggi. Menurut saya, pendidikan sangat penting untuk pertumbuhan suatu bangsa. Bukan hanya itu, pendidikan juga mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Apalagi sekarang kita sudah ada di era globalisasi. Generasi muda harus mampu mengembangkan ilmu pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Menurut saya, makna pendidikan bagi remaja yaitu untuk mencegah adanya yang tidak berpengetahuan. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan benar. Menurut saya, makna pendidikan remaja sangat penting bagi semua orang, bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dan memiliki kreativitas baik dan luas. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, santun. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, hebat. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, sukses. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, jaya. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, bermartabat. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, berakhlak. Madrasah Aliyah Al-Ma'un, indah dan sejuk. Karena di Aliyah Al-Ma'un diajarkan pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama dengan seimbang. Selain terdapat ilmu pengetahuan, juga ada banyak eskul seperti ada eskul tata boga, boxer, dan Bank Mini. Saya mengikuti eskul tata boga dan saya menyukainya. Karena di Madrasah Aliyah Al-Ma'un itu ilmu agama dan ilmu dunia itu sama diajarkannya, atau bisa dikatakan bahwa ilmu yang diajarkan di sana seimbang antara kedua ilmu tersebut. Tapi saya mengikuti eskul boxer dan saya menyukainya. Karena di Madrasah Aliyah Al-Ma'un tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga diajarkan ilmu agama dan keterampilan seperti ekologi atau pertanian. Dan ada juga kegiatan rebo maca dan eskul bela diri, dan saya mengikuti semuanya karena saya suka. Alasan saya bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Ma'un adalah yaitu karena di Madrasah Aliyah Al-Ma'un itu ilmu agama dan ilmu dunia itu sama diajarkannya, atau bisa dikatakan bahwa ilmu itu diajarkan sama seimbang kedua ilmu tersebut. Alasan saya sekolah di Madrasah Aliyah Al-Ma'un karena memiliki ruang lingkup pergaulan yang lebih baik atau lebih islami. Anak memiliki pergaulan akhlak yang baik sesuai aturan agama. Melalui madrasah akan membantu pendidik anak memiliki akhlak yang sesuai tuntunan Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Alasan saya masuk ke Madrasah Aliyah Al-Ma'un karena Madrasah Aliyah Al-Ma'un bukan hanya sekedar madrasah biasa. Di sini selain kita lebih banyak mempelajari tentang keagamaan seperti kitab kuning, dan juga ada kegiatan kelas ekologi berbasis pertanian, ada banyak ekskul yang bisa diikuti seperti ekskul bela diri, olahraga, tata boga, Bank Mini Syariah, dan Bojang. Dan saya adalah salah satu dari Mojang tersebut. Alasan saya bersekolah di Aliyah Al-Ma'un karena di Aliyah Al-Ma'un ini merupakan sekolah berbasis ekologi dan banyak memberikan motivasi islami. Banyak belajar kitab kuning dan banyak ekskul seperti olahraga, bela diri, Bank Mini Syariah, tata boga, dan Mojang. Dan saya salah satu dari Mojang tersebut. Tidak hanya Mojang, saya mengikuti ekskul BMSA atau Bank Mini Syariah Al-Ma'un.
Kalau setiap orang kan memiliki prinsip ya di dalam hidupnya, dan juga sekarang Pak Usep dan qadarullah memegang menjadi tampuk pimpinan di Madrasah Aliyah. Nah, bagaimana atau apa prinsip dari Pak Usep untuk mengembangkan Aliyah Al-Ma'un ini? Untuk mengembangkan Al-Ma'un ini sebetulnya kami dan rekan-rekan guru itu sangat jatuh bangun ya. Selalu kami tiap tahun selalu mencari apa nih, tahun ini kita akan apa, tahun ini kita akan apa, sehingga dari tahun ke tahun terus berubah dan sesuai dengan apa istilahnya, dengan tuntutan zaman. Pertama kali misalkan di sini perlu komputer, makanya anak diusahakan lulus dari sini harus bisa komputer, karena saat itu tahun 2017 itu 2007 itu desa itu kelurahan istilahnya pemerintahan desa punya komputer yang dibantu oleh pemerintah, belum ada yang pegang karena masih bingung ini bagaimana menyalakannya gitu kan. Itu tahun 2007 itu sampai seperti itu. Kemudian inisiatif sekolah, pokoknya lulusan Aliyah harus bisa komputer, itu yang pertama, sehingga minat anak mulai meningkat. Kemudian kesini lagi karena tuntutan anak Aliyah masa sih nggak bisa ngaji Quran gitu kan, sehingga naik lagi, bertambah lagi, pokoknya lulusan Aliyah harus bisa ngaji. Kemudian pengetahuan agama yang dasar harus dikuasai dan komputernya dikuasai. Dan sekarang ini terus meningkat lagi karena berbarengan dengan digital, Madrasah Aliyah harus digitalisasi lagi, sehingga kita terus berinovasi terus. Ditambah lagi saat ini yang terakhir ada Madrasah Ekologi, kita terpacu oleh SMP yang di Kabupaten Purwakarta itu kan ada sekolah ekologi. Nah di sini juga kita kembangkan sekolah ekologi karena banyak ininya, banyak apa sumbernya, sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah yang istilahnya yang bisa didaur ulang, kita kumpulkan, kita jadikan pupuk gitu kan. Dan kita juga ada beberapa lahan untuk dijadikan praktek atau medianya, seperti itu Pak Denny ya. Ya sahabat, itulah obrolan singkat dengan Pak Usep Sufiullah. Beliau adalah Kepala MA Al-Ma'un, dan setelah ini kita akan saksikan apa saja aktivitas siswa di Madrasah Aliyah Al-Ma'un yang ini menjadi sebuah hal untuk pembentukan karakter juga ya. Ya, nanti kita saksikan tayangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pokok-pokok ini kalian tidak paham, apalagi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan terjadi seperti sinyalemen Rasulullah yang komik